Makasih Pak Freddy. Wah, lengkap banget ya introduction-nya. Saya udah nyiapin introduction, saya harus ganti semua ini karena udah disebutkan semua. Terima kasih saudara. Shalom. Ini selamat pagi apa siang ya? Kalau biasanya saya online itu selamat pagi di Perth jam 10. Jam 8 di Perth. Sekarang masih pagi ya. Selamat pagi Bethany Sydney. Haleluya. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya kita mau doa dulu ya. Tadi waktu Sunday School ada performance, saya benar-benar terharu melihatnya. Terus saya digerakkan Tuhan untuk doain doa yang sama yang anaknya Selfie tadi. Saya lupa namanya. Tapi saya akan doain dalam bahasa Indo. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas para ibu kami. Para ibu yang telah melahirkan kami dan telah mengasihi kami. Terima kasih atas kebijaksanaan mereka. Terima kasih atas kesabaran mereka dan pengertian mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkatilah ibu-ibu itu di seluruh dunia ini. Berkati dengan berkat yang melimpah di seluruh hidup mereka. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Berkati mereka dan jagalah mereka. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa agar berkat-Mu atas mereka dan kepada anak-anak mereka. Dan kepada berkat kebijaksanaan yang lebih lagi dalam mendidik kami dan memimpin jalan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah telinga dan hati kami. Sehingga apa firman yang disampaikan semuanya akan masuk dan semuanya akan masuk ke dalam tanah hati kami. Dan tumbuh subur menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima Tuhan katakan. Terima kasih, haleluya. Oke, tadi udah ngomongin saya adalah satu-satunya istrinya Pak Agus Gunawan ya, atau Han. Kami memiliki 3 anak. Yang pertama ini Gwenet yang duduk di depan sama saya. Nomor 2 Jason yang masih kuliah di Perth. Dan Lovenia yang kelas 10. Oke, pada hari spesial Mother's Day ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Ya, saya tadi lihat performance-nya banyak kayak acrostic poem. Siapa yang tahu acrostic poem ya? Jadi kayak mothers, M-nya apa, O-nya apa, T-nya apa. Saya nggak mau kalah ya. Hari ini, khotbah saya itu yang sederhana, tapi judulnya adalah Hai wanita, dengar ya, jaimlah. Hah? Apa? Sekali lagi, kalian nggak salah dengar ya. Judulnya, Hai wanita, jaimlah. Ada amin? Nanti ya, kalau yang masih bingung nanti saya jelasin. Oke. Jadi ya, sekarang sebelum saya jelasin, beri salam kanan kiri ngomong jaimlah ya. Ayo. Oke, saya jelaskan sekarang. Apa sih artinya jaim itu? Jaim itu singkatan. Ya, seperti acrostic poem tapi ini singkatan. Jaga image Anda. Ja itu jaga, im itu image. Amin. Jadi maksudnya di hari Mother's Day ini, hai wanita, jagalah image-mu sebagai wanita rohani agar memancarkan kecantikan sejati dan ilahi yang dari Tuhan. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya mulai lagi, saya akan mulai dengan ini. Kita semua udah tahu ya, di Alkitab itu banyak pahlawan-pahlawan wanita, benar kan? Hari ini, karena ini Mother's Day, saya akan menceritakan singkat-singkat saja tentang para pahlawan wanita. Para pahlawan wanita yang di mana? Ayo coba diterka. Di Alkitab kejauhan yaitu di Israel. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan pahlawan wanita yang ada di gereja kita ini sendiri, yaitu Bethany Sydney. Ada amin?
Oke, saya akan menyebutkan beberapa aja. Saya nggak akan menyebutkan namanya supaya nggak malu orangnya. Ya, tapi Anda nerka-nerka sendiri dalam hati ya, nggak usah di ngomongin ya. Oke, pahlawan wanita pertama. Saya membuat grup WhatsApp doa yang berjudul Praying Wife atau Praying Mom. Saya mendorong para ibu untuk berdoa buat suami dan anak mereka selama 31 hari penuh dengan membuat doa agar mereka dapat berdoa buat keluarga mereka. Saya juga bekerja dengan memasak di restoran saya. Saya membantu melayani di gereja sebagai singer, di kaum wanita, dekorasi. Saya juga menemani suami saya dalam acara doa malam dan menjadi ibu buat 2 anak saya. Itu pahlawan pertama. Pahlawan kedua, saya mengampuni suami saya yang sudah jelas mengkhianati saya dan bahkan menikah dengan perempuan lain. Saya mengampuni dia dan tetap membantu dia secara finansial selama 10 tahun lebih. Sampai pada hari kematiannya. Saya menjadi single mother buat anak saya di negara ini. Sampai mereka semua berhasil dan menikah dan menjadi orang yang berguna. Amin. Pahlawan wanita ketiga. Saya mengetuk pintu kamar wanita tunasusila tersebut dan berkata, "Selamat malam, saya mau menjemput suami saya. Saya tahu dia ada di sini." Saya tidak ngomelin suami saya tidak marahin dia. Tapi yang saya lakukan cuma berdoa buat dia. Sampai dia bertobat dan menjadi Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat sampai dia meninggal. Amin. Pahlawan keempat. Saya membekukan benih atau sperma suami saya yang sedang sakit. Dan memiliki 2 anak dari dia. Meskipun suami saya sudah meninggal lebih dari 28 tahun yang lalu. Dan anak-anak perempuan saya sekarang sudah dewasa. Dan memiliki hidup yang berbahagia. Mereka melayani Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat buat keluarga dan masyarakat. Amin. Pahlawan kelima, saya bekerja 2 pekerjaan untuk membantu suami saya dan membiayai keluarga saya agar kami dapat bertahan di Australia dengan masih berstatus bukan permanent resident. Pahlawan keenam, saya mengampuni suami saya meski saya sudah dicerai dan bersama anak perempuan saya berdoa buat dia. Dan akhirnya dia kembali dan kami menikah kembali untuk yang kedua kalinya. Dan dikaruniai seorang putri kami yang kedua. Kami menjadi keluarga yang bahagia dan melayani Tuhan bersama. Yang terakhir, saya terjatuh tergelundung di tangga setinggi 2 meter. Waktu saya bekerja membersihkan rumah klien saya pada waktu tengah malam sendirian. Saya berteriak Yesus dan tidak komplain meskipun saya sakitan. Teringat anak dan ortu dan saudara di Jakarta yang mengandalkan hidup mereka kepada saya. Saya bertekad tidak akan menyerah dan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Meski visa saya hanya protection, segala biaya selama saya sakit, bahkan sempat dioperasi, namun semua dibayar dan dicukupi. Bahkan saya juga dibayar ketika saya sakit dan tidak bisa bekerja. Saudara, kalau saya membaca daftar pahlawan wanita di gereja kita ini tuh, maka 45 menit itu enggak cukup untuk memberikan khotbah tersebut. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kepada khotbah saya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini saya akan beri judul agak aneh sedikit ya. Hai wanita, jaimlah. Ada yang nanya, loh kok jaim ya? Apa sih artinya jaim ya? Karena saudara tahu yang seperti dikatakan oleh Pak Freddy tadi, saya kan ngajar pelajaran bahasa Indonesia di sekolah Kristen di Rehoboth di Perth. Nah, salah satu pelajaran yang saya ajarkan yaitu sesuai dengan kurikulum bahasa Indonesia dari kelas 7 sampai 12 adalah mengajarkan bahasa gaul. Pernah dengar bahasa gaul? Bahasa slangnya Jakarta. Kepada murid dan dalam kamus bahasa gaul, jaim itu berarti jaga image. Ya, yang dari Jakarta angkat tangan? Banyak pasti. Yang dari Jawa Barat, Bandung pasti ngerti lah jaim ya. Kalau Jawa Timur kayak saya mungkin agak apa sih jaim? Ya, oke, jaim itu seperti tadi saya bilang, ja itu jaga, im itu image. Nah, maksudnya apa ini? Sebelumnya maaf ya, saya mau memperingatkan khotbah saya hari ini agak keras ya.
dan mungkin bisa menyungging ya banyak perasaan saudara. Namun jika ini dari Tuhan, tidak ada pilihan lain selain saya harus sampaikan. Amin. Ayo katakan ke sebelah, jangan tersungging ya, jaim aja kali. Oke. Oke, sedangkan kata jaim sendiri itu sebenarnya mempunyai arti konotasi yang negatif ya. Karena arti sebenarnya dari jaim itu adalah sindiran buat orang yang sukanya menjaga image dengan menggunakan sesuatu yang merek, yang mahal untuk memelihara gengsi mereka. Ya saudara jangan khawatir ya, ini cuma KW kalau orang ini KW ini cuma 20.000 ya di Mangga 2 ya. Jadi saya nggak jaim kok. Jadi orang yang mengutamakan image mereka dari luar. Bagaimana? Soalnya supaya dipandang orang lain bagus. Tetapi hari ini khotbah saya beda, 180 derajat beda ya, bukan 360, 180 derajat beda. Jaim itu maksudnya menjaga image-nya Tuhan. Ya, image-nya Tuhan sebagai wanita yang rohani yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang memancarkan kecantikan dari dalam. Jadi kalau jaimnya bahasa gaul itu negatif dari luarnya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah jaim yang dari dalam. Sehingga kecantikanmu itu terpancar dari dalam. Ada amin? Oke. Saudara masih ingat gak khotbahnya suami saya tahun lalu waktu Father's Day? Siapa ingat? Loh gak ada yang ingat? Ya ampun. Kasihan deh. Makanya saya harus bikin judul yang jaim-jaim gitu loh. Supaya ingat semua ya. Oke. Waktu itu dia memberikan 3 poin untuk pria. Poin yang pertama yang saya paling ingat jelas. Yaitu waktu itu soalnya saya ikut online. Saya ikut online setiap minggu ya. Judulnya sama dengan lagunya Disney itu Mulan itu. Tahu gak? Judulnya apa? Be a Man. Ingat gak? Be a Man. Ingat gak? Lagu Be a Man. Ingat suami saya khotbahnya itu nomor 1. Be a Man. Jadi poin saya yang hari ini saya ganti judulnya. Jaim Be a Woman. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Be a woman. Jagalah image-mu sebagai seorang wanita. Kalau kita bicara mengenai image, sebenarnya apa sih artinya image? Image itu sebenarnya artinya bahasa Indonesia citra kan? Citra diri. Nah saudara, saya mau menjelaskan citra diri wanita di hadapan Tuhan. Amin. Saya akan memberikan sebuah fakta dari Alkitab mengenai kita wanita. Saya belajar tentang image wanita ini dari khotbah sahabat saya yaitu Pendeta Di. Saudara sudah pernah tahu Pendeta Di? Ya, terima kasih Pendeta Di atas inputnya. Dia memberikan input pada Kejadian 2:18. Ayo kita baca ayatnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk Adam, dia itu ngomong bahwa wanita ini akan menjadi penolong yang sepadan bagimu. Amin. Nah, entah bagaimana kata penolong ini sekarang sudah menjadi peran kepatuhan. Seperti orang yang harus taat. Mematuhi kepada seseorang. Misalnya kepada suami atau... Nah, kayaknya seperti warga penduduk kelas kedua. Kayak second class citizen. Sebenarnya itu bukanlah yang dimaksud oleh Tuhan yang berhubungan dengan Kejadian 2:18 ini. Dalam zaman kita sekarang kita menggunakan kata penolong atau pembantu itu artinya sebenarnya pembantu, ya kan? Contohnya, kalau misalnya pembantunya tukang ledeng atau asistennya. Asisten ini menyerahkan ke bosnya alat-alat yang tepat untuk ngerjain pekerjaan, bukan? Mengapa? Mengapa kira-kira? Kok enggak dia yang ngerjain, kok dia cuma kerjaannya ngasihin alat-alat ke bosnya, kenapa kira-kira? Karena dianggap belum berkualifikasi penuh untuk melakukan tugasnya. Benar nggak? Kalau di sekolah itu ada istilahnya EA. Gak tahu di New South Wales namanya apa, di Perth namanya Education Assistant. Mereka itu hanya bolehnya membantu dalam kelas, tapi mereka nggak boleh mengajar di depan karena kurang lengkap kualifikasinya. Jadi untuk dapetin EA gampang ya, sertifikat 4
3-6 bulan udah selesai. Tapi kalau jadi guru harus sekolah lagi ngambilin degree, ya kan? Saudara udah ngerti ya. Jadi itulah makanya dia disebut asisten. Tapi tahukah saudara itu jauh dari arti dalam bahasa Ibrani yang digunakan menggambarkan wanita yang pertama yaitu Hawa. Dalam Kejadian 2:18 disebutkan kata penolong adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan Allah sendiri waktu dia menolong Israel. Bayangkan. Dia menggunakan kata tersebut setidaknya 12 kali bahwa Allah itu adalah kawan penolong pembantunya Israel. Dan Tuhan itu bukan second class citizen. Setuju? Oke, mari kita lihat bahasa Inggrisnya. The word helpmate basically means one that is fully qualified to stand face to face. Kata kawan penolong pada dasarnya berarti yang berkualifikasi penuh untuk berdiri berhadapan muka dengan muka. To make up for anything lacking in the other. Untuk menyempurnakan segala sesuatu yang kurang pada orang lain. The point is, man and woman become one. Poinnya adalah laki-laki, wanita itu menjadi satu. Illustrating in human terms the design of seamless perfect function. Mengilustrasikan dalam istilah manusia suatu desain dari fungsi sempurna dengan rancangan yang sangat halus. Didesain dari hati ke hati, berhadapan muka dengan muka dan berkoneksi dengan Tuhan. Ada amin? Artinya keesahan atau kesatuan. Kata yang digunakan dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani itu artinya ezer. Ya, dalam Kejadian 2:18 itu penolong itu artinya ezer dalam arti Ibraninya, bahasa Ibrani. Dan kata itu muncul 21 kali dalam Perjanjian Lama. Dalam 2 Kejadian kata itu mengarah kepada wanita pertama yaitu Hawa. 3 kali kata itu mengarah kepada bangsa yang berkuasa yaitu Israel ketika mereka berteriak minta tolong ketika dikepung. Dalam sisa 16 kasus lainnya kata tersebut mengarah kepada Tuhan sebagai penolong kita. Dia adalah yang datang bersama kita dalam keadaan ketidakberdayaan kita. Itulah arti kata ezer. Because God is not subordinate to his creatures. Setuju? Tuhan itu bukanlah bawahan dari ciptaannya. Setuju saudara? Any idea that an Esther helper is inferior is unthinkable. Semua ide bahwa seorang penolong jenis Esther adalah lebih rendah itu tidak terpikirkan. Itu salah. Banyak orang Kristen melihat sebuah fungsi wanita sebagai bawahannya seorang pria. The word Esther in the original Hebrew refutes that idea. Kata Esther dalam bahasa Ibrani yang asli menyangkal ide tersebut. The woman was not created to serve the man. Wanita tidak diciptakan untuk melayani laki-laki, but to serve with the man. Setuju? Tetapi melayani dengan bersama laki-laki. Without the woman, the man was only half the story. Tanpa wanita, laki-laki hanya separuh dari cerita, nggak lengkap. She was not an afterthought or an optional extra to an independent self-sufficient man. Dia bukanlah pilihan ekstra, tambahan pilihan untuk laki-laki yang independen dan mandiri. God said in Genesis 2 verse 18 that without her, the man's condition was not good. Tuhan berkata dalam Kejadian 2:18, tanpa wanita, kondisi laki-laki tidak baik. Yang wanita katakan? God's intention in creating the woman for the man was the two become one. Maksud Tuhan dalam menciptakan wanita untuk pria adalah keduanya menjadi satu. Partners in the many tasks involved in stewarding God's creation. Partner dalam banyak tugas yang berhubungan dengan hal pengurusan ciptaan Tuhan. Jadi sekali lagi, hai wanita, kalian sudah tahu image kalian, maka jaimlah, jagalah image-mu itu. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah sekarang untuk ciri-cirinya,
Bagaimana sih ciri-ciri wanita Ester, penolong Ester itu yang menurut Alkitab? Nomor 1. Ester, penolong Ester itu 1. Dia itu takut akan Tuhan. Katakan sekali lagi, takut akan Tuhan. Tokoh pertama yang saya mau ceritakan adalah Sipa dan Pua. Siapa tahu dua wanita ini? Angkat tangan. Sipa dan Pua. Dua wanita ini adalah bidan, kerjaannya itu bidan, midwives. Yang hidup dalam zamannya pemerintahan Raja Mesir Fir'aun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf. Jadi mereka ini nggak kenal Yusuf itu siapa, karena sudah generasi ke generasi. Pada waktu itu keturunan bangsa Mesir dan Raja Fir'aun yang baru tidak mengenal Yusuf, lupa. Melihat bahwa keturunan Israel jumlahnya semakin banyak. Maka Fir'aun memberikan mandat kepada para bidan itu agar membunuh setiap bayi laki-laki Israel yang dilahirkan oleh wanita Israel. Tetapi dikatakan dalam Alkitab bahwa Sipa dan Pua takut akan Tuhan. Apa yang terjadi kalau seorang wanita itu takut akan Tuhan? Dia akan menjadi seorang pribadi yang tidak hanya berfokus pada pujian manusia, sekalipun pujian dari Raja Fir'aun, dia nggak peduli. Tetapi dia fokus pada pujian dari Tuhan. Semua yang dilakukan akan terpancar dari dalam hatinya yang tidak terlihat oleh manusia. Ada amin saudara? Apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi di poin yang terakhir. Wanita yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak dilihat manusia. Ada orang stres. Katanya, aduh saya ini stres deh karena saya tuh banyak yang ngomongin. Saya digosipin A, digosipin B, Saudara nggak usah khawatir. Saudara nggak usah mikirin ngomongan orang. Saudara hanya mikirin ngomongan Tuhan. Karena jadilah orang yang takut akan Tuhan. Ada ayatnya, Amsal 31:30. Dikatakan bahwa kemolekan dan kecantikan adalah bohong dan sia-sia. Namun takut akan Allah membuat seorang istri dipuji-puji. Amin. Nanti kita bahas lagi ya. Nah sekarang apa ciri khas wanita yang baik menurut Ester? Seperti Ester ya. Nomor 1 tadi adalah takut akan Tuhan. Nomor 2. Kalian sudah pernah dengar gak orang selalu ngomong kita ini penolong bukan perongrong? Pernah dengar ya? Saya tambahin sekarang. Karena saya kan guru bahasa. Wanita, kamu itu penolong, kamu bukan perongrong, penyolong dan pembohong. Amin, haleluya. Jadi bukan perongrong, bukan penyolong dan pembohong. Tadi sudah saya katakan bahwa wanita menurut Kejadian 2:18 mereka disebut penolong. Nah jadi Anda itu penolong bukan perongrong. Apa artinya perongrong? Ayo kita baca Amsal 31:12. Seumur hidupnya dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat kepadanya. Amin. Nah jadi kalau misalnya kalian sudah tahu begini, kalian bukan perongrong kan. Jadi kalau suami pulang capek ya jangan dibilang, kamu kok gak perhatian aku sih. Kalau si Tina yang ngajak ngomong kamu semangat. Tapi kalau aku kamu cuekin aja. Saudara hati-hati ya. Tapi sebagai penolong, suami pulang kalau capek ya diladeni. Dibantu jangan disuruh vacuum ya. Oke. Yang tertawa itu ngerti maksudnya. Atau suami dipanas-panasin dan dirongrong untuk mencapai tujuan kedagingan istri yang tidak berhikmat, yang bukan dari Tuhan. Pap, tahu nggak si Lina itu dibeliin Mercy? Itu loh si Tini dibeliin Tesla. Kok aku masih naik bus? Hati-hati saudara ya. Aduh enak ya jadi istrinya si Tono, dibeliin Gucci, dibeliin Lubotan sepatunya. Jadi istri ini merongrong suami dengan keinginan daging yang bukan dari Tuhan. Contoh istri yang suka merongrong dalam Alkitab itu Herodias. Yang dengan keinginan dagingnya ingin membunuh Yohanes dengan menyuruh anaknya menari agar bapaknya nurutin keinginannya. Dia marah karena Yohanes menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya sendiri. Jadi saudara ingat, Anda itu penolong bukan perongrong. Berikutnya. Anda itu penolong bukan penyolong. Amsal 31 ayat 10-11. Ayo baca ayatnya. Suaminya mempunyai keyakinan terhadap dia dan tidak kekurangan apa-apa. Haleluya.
Jadi kalau diserai uang sama suami dan dijadikan bendahara rumah tangga, jangan jadilah penyolong. Jangan mikir ini kan duitnya kita, jadi saya nggak apa-apa lah kita ngodel-ngodel sedikit, nggak boleh saudara ya. Contoh yang akan saya berikan adalah mengenai Ibu Gembala Gereja Betani yang sudah meninggal. Ibu Yeni Tanu Saputra, siapa yang tahu? Ibu Yeni ini istri dari Bapak Betani, Bapak Alex Tanu Saputra almarhum. Dulu waktu saya mau menikah dengan suami saya, para ibu pendeta Betani ini bergiliran memberikan wejangan kepada saya agar dapat menjadi seorang istri hamba Tuhan yang baik. Mereka menceritakan pengalaman mereka sebelum suami mereka berhasil menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu ceritanya Tante Yeni itu gini, ketika mereka baru menikah, mereka tuh belum mempunyai gereja yang gede. Om Alek waktu itu belum punya pekerjaan yang tetap. Jemaatnya cuma 7 sampai 10 di garasi rumah. Namun setiap Om Alek mendapat uang, dia menyerahkan semua uangnya ke istrinya. Dia percaya sama istrinya. Dan Tante Yeni ini langsung memilah-milah uangnya, dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang diberi tulisan. Misalnya 200.000 untuk uang listrik dan air, dimasukin amplop itu. Uang 300.000 untuk uang sekolah anak-anak, dimasukin amplop. Terus 200.000 untuk belanja. Sehingga sampai akhirnya waktu mereka diberkati, itu salah satunya karena seorang istri yang setia dan jujur. Jadi suami diberkati menikah dengan istri yang baik dan jujur. Bukan malah habis hartanya digunakan untuk berfoya-foya. Hai wanita, engkau itu adalah penolong bukan penyolong. Bukan perongrong, bukan penyolong. Yang berikutnya, hai wanita, Anda itu penolong bukan pembohong. Amsal 31 ayat 11-12. Tadi udah dibaca 11, sekarang yang ke-12. Seumur hidupnya dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat kepadanya. Amin. Misalnya ada beberapa tempat yang dilarang pergi oleh suami kita. Namun kita nggak suka dikasih tahu dan nggak suka diceramai. Jadi tetap aja kita pergi ke tempat yang dilarang tersebut. Tapi pokoknya kalau nggak ditanya ya nggak ngomong. Ya kan, aku ya nggak bohong kan. Soalnya nggak ditanya kok. Daripada berkelahi dan ribut. Nah, mungkin benar kita pergi ke tempat yang kita pamit, tapi setelah itu kita ke tempat lain yang dilarang. Semua diceritakan ke suami kecuali tempat yang dilarang tersebut. Padahal loh saudara, suami saudara itu bisa aja ngelarang, bukan karena apa-apa, tapi mungkin takut kalau istrinya kena musibah kalau ke sana. Ada amin? Kok nggak ada amin? Kadang itu kita harus nyelidiki ya, sebenarnya maksudnya suami kita itu ngelarang kita itu apa. Bukan berarti suami itu pelit. Para suami bilang amin sekarang. Amin. Jadi jangan, nggak usah bohong lah ya, nggak usah bohong. Semuanya harus transparan. Kejadian bilang dua-duanya itu telanjang dan tidak malu lagi. Jadi sebaiknya kita tuh bertanya baik-baik dan jujur. Dan suami, kalau istri Anda itu sudah jujur ngomong, coba pikirkan dong, apakah memang hal tersebut penting dan perlu dipertimbangkan. Kalau perlu istri itu diantar ke tempat tersebut. Nah sekarang istri yang ngomong amin. Amin, well done. Jadi ada kerjasama antara istri dan suami, ada pengertian yang baik antara kedua belah pihak. Kalau sudah ketahuan bohong, nanti sewaktu kita mengatakan sesuatu yang benar, suami itu jadi nggak percaya lagi. Sama, kalau suami suka bohong, waktu dia ngomong jujur, istri udah nggak bisa percaya lagi. Jadi hubungan itu bisa retak karena sering dibohongi, ya. Saudara, waktu kartu kredit kami kena scam sampai beberapa kali, 3 kali. Yang pertama itu kira-kira 10 tahun yang lalu, sejumlah 1.200 dipakai oleh hackers yang berdomisili di Melbourne. Kedua, waktu dompet saya dicuri orang di mall, digunakan $300. Yang terakhir itu yang paling besar, waktu kita di Jepang, ingat gak? Ada yang menyekam kredit card kita tuh sebesar sekitar $10.000. Kalau gak salah dipakai untuk bayar TAB. Tahu TAB gak? Tapi itu loh yang untuk judi itu. Nah waktu kita lapor, bank itu langsung percaya dengan kita. Karena apa kira-kira? Kenapa bank kok langsung percaya? Karena rekor akun kita itu bersih. Kita selalu jujur,
bayar on time sehingga waktu kita ngomong bank langsung percaya. Maksudnya ngerti nggak? Jadi kalau saya bayangkan kalau kita itu nggak jujur, bank pasti curiga lah, ya kan? Dan nggak akan percaya kalau hal tersebut bisa terjadi, ya kan? Ada amin saudara? Jadi sekali lagi, hai wanita, jaimlah. Engkau itu ezer, engkau itu penolong seperti Tuhan menolong umat Israel. Jagalah image-mu, takutlah akan Tuhan. Dan yang kedua, Anda itu penolong, bukan perongrong, bukan penyolong, dan bukan pembohong. Ada amin? Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Jaim yang kedua ya. Jaim yang kedua itu jaga, I-nya itu iman, M-nya itu mulut. Jaga iman dan mulut kita. Amin. Nah sekarang apa artinya iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Ini juga ayat terkenal, semua udah tahu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi pada dasarnya iman itu melihat sesuatu yang belum kelihatan ya. Percaya bahwa yang terbaik itu akan terjadi meskipun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Saudara, untuk jelaskan ini saya mau buat puisi ya, puisi. Sebenarnya yang baca puisi harusnya bapak-bapak, tapi hari ini saya yang baca nggak apa-apa. Untuk menjelaskan apa arti iman buat wanita. Nah, saudara udah tahu saya tadi ngomong saya ngajar bahasa Indo, tapi saya ini satu-satunya yang ngajar first language ETAR. Siapa yang tahu maksudnya ETAR? Ujian negara di sini tuh namanya ETAR untuk masuk universitas. Saya ngajar first language itu literatur. Sastra ya di kelas 11 dan 12 saya satu-satunya loh ya. Saya sering baca banyak puisi tentang sastrawan Indonesia seperti W.S. Rendra, Putu Wijaya, Putu Oka Susanta, Ade Alwi, Dewi Lestari dan lain. Jadi saya sempatkan buat puisi tentang apa artinya iman buat wanita. Dengar baik-baik ya. Iman itu bagi wanita tetap percaya meskipun tidak ada. Tetap berdoa meskipun sudah renta. Tetap baca firman Allah meskipun mata sudah lelah. Tetap setia meskipun dia sudah tidak bersama kita. Haleluya. Mendoakan meskipun dikecewakan. Tidak melupakan meskipun telah ditinggalkan. Menyediakan makanan meskipun tidak diberi pujian. Percaya bahwa masa depan keluarga di tangan Tuhan meskipun tidak seperti keadaan. Tidak takut dan menggeram akan kegelapan malam. Tidak mendendam meskipun dicekam. Tidak naik pitam meskipun diterkam. Semangat tidak padam meskipun sudah hongyam. Terima kasih. Belum. Masih ada 3 bait. Tidak nyesel meskipun sudah kucel. Tidak sebel meskipun dibuat kesel. Tidak jengkel meskipun dikira ondel-ondel. Tidak mengomel meskipun suami digondol wewe gombel. Mencintai meskipun dihianati. Mengasihi meskipun dibenci. Mengampuni meskipun dicaci maki. Tetap meladeni meskipun tidak dihargai. Yang terakhir. Berharap kepada Tuhan dan mengimani bahwa rumah tangga kami pasti diberkati. Berharap kepada Tuhan dan mengimani bahwa masalahku akan segera ditangani. Berharap kepada Tuhan dan mengimani bahwa penyakitku akan segera diobati. Berharap kepada Tuhan dan mengimani bahwa suatu saat suamiku dan anak-anakku akan pulang kembali. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu artinya iman. Kalau saudara mau tanya Alki, iman apa tadi? Nanti saya kasih puisinya ya. Oke. Gak usah dijelaskan, pakai puisi aja. Biar gak bosen. Oke, next. Saudara, ada kesaksian dari aktor Robby Sugara. Saudara, siapa yang kenal aktor Robby Sugara? Ayo, siapa yang tahu Robby Sugara? Ya, kalau lahirnya tahun 70-80-an pasti tahu ya. Ya, deh. Dia ini dulu sangat terkenal ya. Waktu saya kecil saya suka lihat di bioskop-bioskop selalu ada gambarnya dia ya. Dia membintangin film Indonesia di tahun 70 dan 80-an.
Dia waktu itu terkenal sampai kaya raya, ya, dia sampai terkenal. Tetapi waktu film Indonesia mengalami penurunan, surut, langsung bintangnya menurun, akhirnya dia menjadi miskin dan dia banyak utang waktu itu. Nah, waktu banyak utang, dia dikenalin sama seorang pengusaha wanita. Orang kaya yang mau bersedia bantu dia secara finansial. Nah, waktu mereka itu karena sering kumpul bareng, urusan bisnis, ngobrol bareng, akhirnya dia kecantol sama perempuan itu. Akhirnya dia meninggalkan istrinya yang beragama Kristen bersama 7 anak. Bayangkan, istri pertamanya itu mempunyai 7 anak, ditinggal sama dia, kawin dengan wanita kaya itu, ya kan? Dan istri pertamanya harus jadi single mom dan membesarkan 7 anak sendirian. Dan sang istri itu tidak pernah nyerah. Dia bersama anak-anaknya selalu berdoa agar papa pulang. Istri bilang saking susahnya sampai pernah dia ngintip ke kamar anaknya. Dia lihat anak-anaknya berkumpul di kamar yang sempit, diterangi hanya lilin karena gak ada listrik, gak bisa bayar listrik. Mereka anak 7 ini bergandengan tangan mendoakan papa pulang. Sampai bertahun-tahun itu sudah hampir putus asa. Kenyataannya gak sama, tetap papa belum pulang. Tapi saudara, kegigihan mereka akhirnya membawa berkat. Setelah 14 tahun kemudian, Robi Segara itu pulang diantar sama Wewe Gombel itu sampai depan rumah. Cuma bawa 60.000 rupiah. Masuk ke rumah itu gak dimarahin tapi dipeluk nangis-nangisan. Dan dia kembali menjadi Kristen dan dia menjadi hamba Tuhan yang menceritakan kesaksiannya di mana-mana. Dan sampai dia meninggal tahun 2019. Jadi wanita, ingat, jagalah imanmu ya. Bertahanlah bahwa Tuhan pasti membela dan memberikan jalan keluar. Ada amin? Yang berikutnya adalah jaim, I-nya itu iman, M-nya itu mulut. Mulut ya, ayo pegang mulut yuk. Jaga mulut, ayo pegang, jaga mulut. Mulut ini berbahaya loh. Ya. Alkitab aja berkata, lidah itu loh seperti api. Kalau merasa api enggak bahaya, cobaan. Ya. Ada yang nyulut api terus cobaan. Ya. Kalau Anda itu dikatakan juga di Alkitab, kalau mau mengendalikan kuda, Anda itu harus menaruh kekang di mulutnya. Wanita terkenal suka ngomong. Amin. Gak berani ada yang amin. Tapi saudara boleh ngomong, tapi ngomong yang positif dan sesuai dengan firman Tuhan. Gak apa-apa, kalau ngomong gak apa-apa. Pokoknya harus positif dan sesuai firman Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai 6. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Amin. Jadi yang kedua tadi apa? Jagalah iman dan mulut. Yang terakhir, jaim yang terakhir. Ya ini agak keras ini. Jangan I-nya itu mengingini. M-nya itu milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain. Ya. Jagalah hatimu, kembali ke hati lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua yang dilakukan itu akan terpancar dari dalam hati yang tidak terlihat oleh manusia. Apa maksudnya? Saudara, tahukah apa yang membedakan hukum Musa dengan hukum Tuhan Yesus yang disempurnakan dalam perjanjian baru? Mari kita baca ayatnya. Matius 5, 27 sampai 29. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi bedanya jelas. Yang dimaksud dosa dalam hukum Musa itu dosa yang kelihatan, ada fakta, ada bukti. Tetapi Tuhan Yesus menyempurnakan hukum tersebut bahwa semuanya terpancar dari dalam hati kita. Banyak yang bilang, mungkin ada yang ngomong, saya nggak berzina loh, saya nggak membunuh, saya nggak mencuri secara literal. Dan tidak ada buktinya kan saya melakukan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai hal itu? Kalau saudara-saudara yang kekasih, meskipun saudara itu nggak berzina secara literal, tetapi jika Anda itu menginginkan milik orang lain, misalnya menginginkan istri orang, menginginkan suami orang dari dalam hati saja, itu sama dengan berzina, saudara. Be careful ya, ini keras loh ya. Ini juga berlaku kalau menginginkan harta milik orang lain. Itu juga sudah disebut berzina dalam hati. Bagaimana dengan membunuh? Loh, saya tuh loh gak pernah membunuh secara literal kecuali membunuh kecoa, semut, laler, dan nyamuk. Tapi saudara, Alkitab berkata jika engkau membenci salah satu dari saudaramu itu sama dengan membunuh. Ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, kembali kepada Matius 5, 27, 29. Dulu ada hamba Tuhan yang berkhotbah, jangan jadi seniman. Loh, saya mikir, khotbah apa ini? Seniman itu kan seniman artis kan bagus. Ternyata maksud dia seniman itu disingkat menjadi senang istri teman. Atau senang suami teman. Lihat, Daud itu menyenangi istri orang lain. Sehingga dia berbuat sesuatu yang berdosa di mata Allah. Dengan menyuruh Uria untuk maju ke medan perang. Agar Uria mati dan dia bisa mengawini istri orang lain. Jadi secara harafiah atau literal, jika seseorang mengingini milik orang lain, biasanya dari dalam hatinya, dia melakukan banyak cara yang tidak sesuai dengan firman. Mungkin saudara mikir, bagaimana ya caranya supaya bisa ketemu istrinya temanku itu ya? Bagaimana ya caranya supaya bisa ketemu dengan suaminya temanku itu ya? Karena saya itu loh, di dalam hati loh ya, gak ngomong langsung. Sudah bosan sama suami saya. Saya sudah bosan sama istri saya. Jadinya dari dalam hati itu mencari, memikirkan cara, membuat usaha untuk bertemu dengan orang yang diingini itu. Saudara, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan menyelidiki hatimu sampai ke dalam. Meskipun Anda itu ngomongnya rohani, ayo kita ke gereja, ayo kita ke persekutuan doa. Dalam hati sebenarnya kepingin ketemu sama suami orang, istri orang. Itu dosa di mata Allah. Saudara amin? Ada amin? Jadi motivasimu harus benar di mata Allah. Kalau mau ke gereja ya ke gereja. Bukan cari istrinya orang atau suaminya orang. Ada amin lagi? Amin. Jadi kalau ada seperti itu, mumpung belum telat bertobat lah saudara. Amin. Nah kalau saudara itu kecewa dan tidak bahagia dengan pasangan saudara. Atau lagi cekcok misalnya. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga akan terlihat lebih biru, lebih hijau ya. Jangan percaya saudara. Saudara belum lihat benar-benar rumputnya. Dipetani rumputnya, dilihat baik-baik. Rumputnya juga banyak uletnya kok. Juga banyak kecoa juga ada. Semut, sampah, banyak macam-macam di dalam rumput itu saudara. Kelihatannya saja lebih hijau dan bagus. Tapi pada dasarnya semua sama. Semua orang itu punya kelemahan. Amin. Mungkin saatnya pemimpin pujian boleh kembali supaya nggak telat. Nah juga kalau curhat. Kalau curhat sama orang lain yang berlawanan jenis, jangan berdua-duaan ya. Harus ada pasangan yang lain. Ngobrol jangan sampai panjang lebar. Kirim-kiriman surat. Kirim-kiriman message. Nulis ngomong terima kasih aja loh. Terima kasih atas kebaikanmu. Itu suratnya tuh panjang sampai 2 halaman. Aduh, seperti surat cinta. Kalau mau nulis surat ke suami. Gak usah ke suaminya orang, ada amin? Mesra banget sampai yang
Baca aja sampai nangis. Ya. Email-emailan sampai nggak sadar flirting. Dan akhirnya orang Jawa bilang tresno jalaran soko kulino. Saudara, meskipun yang saudara curhati itu pendeta atau hamba Tuhan, tetapi mereka itu darah dan daging. Jika tidak berhati-hati, selain menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita, kalau dia digoda sama perempuan nih ya, padahal dia itu loh sebenarnya nggak ganteng secara fisik. Tapi saya dikasih tahu sama istri hamba Tuhan yang lain, kalau suamimu tuh sudah naik mimbar, ada urapan Tuhan turun. Sejelek apapun fisiknya, karena sudah naik mimbar kelihatan ganteng. Sampai pernah kejadian istrinya itu sakit, gak ikut pelayanan. Dia itu pergi pelayanan sendiri keluar kota. Didatangi seorang wanita yang muda yang cantik. Mengaku, Tuhan berbicara. Aku ini istrimu. Ditengking langsung sama hamba Tuhan ini. Hai wanita, bertobatlah. Mengapa Tuhan gak bicara sama saya, cuma sama kamu doang? Padahal wanita itu jauh lebih cantik dari istrinya, lebih muda lagi. Nah kalau hamba Tuhan ini gak takut sama Tuhan, gak ada yang lihat, pasti kan diterima. Ada yang bilang, koceng mana yang gak diberi ikan asin, gak nolak, ya kan? Jadi hamba Tuhan itu memberi tips, kalau aku itu tergoda sama perempuan, yang dia lakukan langsung dia datangi istrinya, dia pegang istrinya. Jadi kalau ada godaan, bukan malah didatangi loh ya, dan dilihat seperti, babi yang menyukai lumpur. Kalau ada cewek lewat pakai baju seksi, bukan malah dikejar. Kalau bisa itu dihindari agar tidak tergoda. Jangan juga sampai diajak kenalan saudara. Dengan alasan, kamu sudah ke gereja belum? Berkedok rohani. Kan rohani dibawa ke gereja. Ya enggak apa-apa, cuma motivasinya harus murni membawa ke gereja. Bukan motivasi lain. Ya, ada amin? Amin. Haleluya. Karena hamba Tuhan tadi itu tahu ayat ini. Sebaiknya mataku dicongkel daripada bersama mataku masuk neraka. Ya, oke. Nah, sekarang ingat poinnya. Saya mau memberi kesimpulannya aja. Kesimpulan. Hai wanita, jagalah imanmu. Engkau itu Ezer, seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Dan ciri-cirinya adalah takutlah akan Allah dan engkau itu penolong, engkau bukan perongrong, penyolong dan pembohong. Berikutnya, jagalah iman dan mulutmu dan janganlah mengingini milik orang lain. Ada amin? Oke, mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih ketika Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap ibu, bagi setiap istri yang ada di tempat ini. Firman-Mu berkata bahwa hendaklah perhiasan-Mu itu adalah manusia batiniah yang tersembunyi di dalam diri setiap kami. Bahwa perhiasan para wanita di tempat ini, para istri dan para ibu, adalah perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Para istri, para wanita di tempat ini yang selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Dan hamba-Mu memperkatakan, setiap wanita yang ada di tempat ini, setiap istri, para ibu, Engkau memiliki karakter Ezer yang menjadi penolong, yang bekerja sama dengan para suami untuk membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Rumah tangga yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Rumah tangga yang boleh mencerminkan kasih Kristus. Rumah tangga yang dapat membawa banyak orang datang untuk mengenal kepada Tuhan. Ezer adalah ciri wanita yang takut akan Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Yang menjaga imannya, yang menjaga mulutnya, senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang mendatangkan kasih karunia, bukan perkataan yang menyakitkan hati. Yang terus menjaga imannya, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada di tempat ini para ibu, para istri yang masih berdoa bagi para suaminya dan bagi para keluarganya, dan masih menunggu jawaban doa itu. Tapi kami percaya pagi hari ini Tuhan pasti menjawab. Dan yang diminta dari kami adalah untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan para wanita di tempat ini, para istri, Engkau sudah mendengar firman yang berkata bahwa jangan pernah mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Biarlah hidupmu terus di dalam kekudusan, di dalam segala perkataanmu, pemikiranmu. Karena Tuhan tuh melihat apa yang tersembunyi sekalipun ada di dalam hatimu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Khususnya kami ingin mengangkat tangan kami ingin berdoa untuk Pastor Eli yang sudah Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberkati kami di spesial acara Mother's Day. Pengurapan daripada kuasa Roh Kudus, pengurapan roh hikmat dan wahyu terus ditambahkan bagi pelayanan beliau. Dimanapun dia ditempatkan, biarlah dia boleh membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Dia boleh menjadi terang bagi lingkungan, bagi tempat di mana dia berada, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Dimanapun Kau mengutus dia, dia boleh menjadi terang, dia boleh menjadi garam dunia. Memberkati pelayanannya, memberkati juga pelayanan daripada suaminya, senior gembala kami, Pastor Agus Gunawan. Memberkati anak-anaknya, baik yang ada di kota Sydney maupun yang ada di Perth Tuhan. Pakai kehidupan mereka lebih dan lebih lagi, sehingga nama Tuhan semakin dibesarkan, dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memperkatakan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari bersama-sama jemaat Betani, keluarga yang dikasihi, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Di akhir ibadah ini, kami menanggalkan wajah kami mengangkat kedua tangan kami. Segala pujian, segala hormat, kebesaran dan kemuliaan, keagungan hanya bagi Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa segala berkat yang terbaik daripada Bapa di sorga, kasih setia daripada putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus, yang senantiasa mengurapi, memberkati, memberikan kekuatan, memulihkan, dan membuat para wanita di tempat ini memiliki karakter Ezer. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan sampai selama-lamanya, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin.
amin, amin. Happy Mother's Day. Jangan lupa para ibu bisa menukarkan souvenir yang ada di sebelah kanan saya dan juga nanti bisa berfellowship. Jangan terburu-buru pulang, kami ingin berfellowship bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.